Kami akan berbincang bersama Direktur Utama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Pak Wildan Dewayana, yang saat ini sudah tersambung bersama kami lewat telepon. Pak Wildan Dewayana, selamat pagi, kabar baik semoga ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wildan Dewayana, ini kalau pas Ramadan pas banget kalau kita ngobrol zakat, karena banyak yang biasanya kalau zakat penghasilan tuh tunda deh nanti nunggu Ramadan gitu. Akhirnya pas mau bayar, wah ternyata gede ya. Itu pikir-pikir lagi ketika mau bayar zakat. Baik, ya Pak Wildan, mencermati kita sebenarnya potensinya banyak atau besar, tetapi mengapa tidak maksimal? Kalau dari kacamata Pak Wildan sebagai Direktur Utama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, apa sebenarnya permasalahan kita, Pak? Ya, betul Mbak Estri, terima kasih. Dan para pendengar 3FM sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, sebagaimana disampaikan tadi, memang betul. Jadi sudah banyak analisis studi yang memiliki terkait dengan potensi besar dana zakat, terutama ya di Indonesia. Disebutkan misalnya dalam Zakat Outlook terakhir di 2021 yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional, jumlahnya kira-kira tidak kurang dari 327, hampir 328 triliun ya per tahun. Jadi tentu potensinya sangat besar ya. Memang ini ada yang sangat menarik ya dari potensi yang sangat besar ini. Faktanya adalah baru sekitar 71 triliun yang terhimpun, itu pun ada penjelasan lebih lanjut dari 71 triliun yang terhimpun per tahun itu, ternyata yang dibayarkan oleh masyarakat melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh, yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga zakat dari pemerintah itu hanya sekitar 12 triliun saja. Artinya sekitar 3,6% saja dari potensi yang memang ada. Sisanya berserakan. Jadi sebetulnya yang berserakan itu yang merupakan hasil perkiraan ya Mbak ya. Jadi yang jelas kalau yang melalui lembaga-lembaga yang memang resmi berizin itu baru sekitar 12 triliun saja dari potensi 327,6 triliun ini. Tentu ini sebuah tantangan ya Mbak ya, karena potensi yang sangat besar ini sayang kalau tidak bisa kita optimalkan untuk dimanfaatkan demi sebesar-besar bagi kemanfaatan masyarakat. Baik. Jadi Pak Wildan, sebenarnya mungkin angka yang sudah dibayarkan zakatnya bisa lebih dari 12 triliun, tapi karena tidak disalurkan melalui lembaga resmi tersebut, maka itu tidak terdata. Ya. Betul. Kira-kira seperti itu faktanya sampai hari ini. Ada analisa mengapa masyarakat tidak menyalurkannya melalui lembaga yang resmi sudah ditunjuk? Ya. Saya kira memang ini juga banyak studi yang terkait dengan ini Mbak ya. Antara lain misalnya barangkali karena memang tingkat pengetahuan pengenalan masyarakat sendiri terhadap lembaga seperti ini masih relatif rendah, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada problem terkait dengan trust, kepercayaan ya. Mungkin banyak sebagian masyarakat yang masih menyaksikan apakah memang betul bisa disalurkan dengan tepat kalau saya menyalurkan lewat lembaga resmi gitu ya. Termasuk juga masalah terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan seterusnya. Kemudian ada juga terkait dengan analisis terkait dengan aspek program, apakah betul program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti ini betul-betul efektif gitu dalam mengatasi problematika masyarakat. Okay. Dan yang lainnya adalah terkait dengan kemudahan ya. Banyak masyarakat yang ingin berzakat tapi kemudian gimana caranya begitu ya. Apakah merepotkan atau tidak gitu, mungkin saya bayar aja sekitar rumah begitu ya. Jadi saya kira memang beberapa problematika yang menjadi tantangan bagi organisasi pengelola zakat untuk kemudian mengoptimalkan perannya dengan masyarakat. Baik, soal literasi clear ya, ini soal bagaimana mengedukasi masyarakat. Banyak cara perlu kita lakukan. Ya. Soal trust ini yang berat, Pak Wildan. Betul. Okay. Mengapa trust masyarakat masih belum tinggi? Apakah selama ini memang pada prakteknya belum ada sosialisasi atau bahkan mungkin bukti-bukti kerja nyata ya Pak? Ya, saya kira memang ini dua hal ya Mbak ya. Tantangan ini memang membuat kami terutama para praktisi atau pemerhati pengelolaan zakat untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, yang lebih konkret dengan menggandeng sebanyak mungkin
partner untuk bisa mendeliver terkait dengan pengetahuan pemahaman yang benar terkait dengan aspek ini. Saya kira dari aspek pengelolaan misalnya gitu ya, tentu saja orang masyarakat ingin melihat kiprah dari aktivitas yang dilakukan oleh organ pengelola zakat ini, apakah betul-betul programnya efektif, apakah kemudian betul-betul akuntabel gitu ya. Dari sisi personalnya, apakah memang para pengelola ini cukup kompeten dalam mengelola amanah yang diciptakan oleh masyarakat. Ini saya kira memang juga langkah-langkah itu sudah mulai terlihat ya, misalnya dari aspek kualitas sumber daya pengelola AMIL zakat ya. Jadi sekarang sudah digulirkan terkait dengan sertifikasi AMIL. Jadi sekarang ini para AMIL, para pekerja di sektor ini juga harus mendapatkan sertifikasi agar kemudian mendapatkan pengakuan dari badan sertifikasi. Baik. Ya. Ini terkait misalnya. Oke, Pak Wildan tahan dulu ya. Nanti kami mau minta data sekaligus ini kesempatan untuk meliterasi masyarakat. Jadi kan kita punya Basnas, kita punya LAS ya, Lembaga Amil Zakat skala nasional yang sudah istilahnya diakui ya oleh Kementerian Agama. Nanti kita akan bahas juga soal itu, kaitannya dengan trust dan programnya seperti apa. Kita jeda dulu sejenak untuk informasi yang berikut ini. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Indonesia Menyapa Pagi. Jadi kita punya Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ini adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ini lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Mereka lah yang mengumpulkan, kemudian sekaligus mengelola, mendistribusikan gitu ya, dari zakat yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia. Baik, kembali ke soal tadi Pak Wildan. Jadi sebenarnya kita sudah punya lembaganya, tapi trustnya masyarakat yang masih belum ada, termasuk bagaimana nanti aspek program dan sebagainya. Monggo lanjut dulu Pak Wildan. Ya, jadi saya kira memang langkah terkait dengan hal itu sebetulnya banyak juga masyarakat yang belum tahu. Misalnya, mengapa pilihan untuk menyalurkan lewat lembaga yang berizin itu menjadi lebih baik gitu ya. Karena lembaga-lembaga seperti ini tentu saja harus mendapatkan izin dan melakukan berbagai konsekuensi yang diminta oleh regulasi. Misalnya terkait dengan audit keuangan, audit syariah, kemudian mengeluarkan juga laporan terkait dengan performanya, itu terkait dengan pengelolaan baik ketika menghimpun, menyalurkan kepada otoritas regulasi maupun otoritas syariah. Dalam hal ini misalnya Komisi Fatwa MUI maupun Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga yang memang dipilih juga melalui fit and proper test yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian dari sisi efektivitas program kita bisa bayangkan, misalnya ada 1.000 orang personal yang membayar zakat, misalnya seorang membayar 1 juta. Ketika itu dibayarkan masing-masing 1.000 orang membayar 1 juta. Kita bayangkan kalau 1 juta ini dikumpulkan 1.000 orang, itu akan terkumpul 1 miliar ya. Dengan 1 miliar tentu saja banyak proyek besar yang bisa kita gulirkan. Jadi dari sisi ini saya kira memang juga kita ingin bahwa instrumen zakat ini menjadi instrumen yang betul-betul bisa mengentaskan kesulitan masyarakat. Oleh karena itu kita membutuhkan program-program yang memang juga berdaya ungkit tinggi, efektif dalam mengentaskan problematika seperti itu, dan ini hanya bisa dilakukan ketika memang zakat itu bisa dikonsolidasikan secara masif. Baik, Pak Wildan, tolong yakinkan kami seperti apa sebenarnya langkah yang dilakukan dalam penghimpunan, kemudian pengelolaan serta pengawasannya supaya masyarakat punya trust terhadap badan-badan ini, Pak. Ya, pertama misalnya dari sisi izin ya. Jadi tidak semua lembaga sosial kemudian memiliki hak untuk mengelola zakat karena harus mendapatkan izin yang memang berlapis. Terkait dengan memiliki sistem, memiliki program, memiliki sumber daya, memiliki Dewan Pengawas Syariah, bersedia di audit, kemudian memiliki berbagai klausul yang diminta oleh regulasi, baik oleh peraturan undang-undangan maupun peraturan di bawahnya. Termasuk diantaranya dalamnya misalnya terkait dengan kesiapan untuk dilakukan proses audit ya. Dalam setahun regulasi mengatakan dilakukan 2 kali audit, baik audit keuangan maupun audit syariah yang juga dilakukan oleh pihak independen. Dari sisi misalnya kinerja program, lembaga-lembaga seperti ini selalu diukur kinerjanya, baik kinerja penghimpunan, kinerja penyaluran maupun kinerja kepatuhan ya. Misalnya kita punya indeks zakat nasional, kita punya indeks desa zakat gitu ya.
yang itu betul-betul secara rutin diukur dan kemudian dirilis oleh pihak otoritas untuk melihat rating atau kinerja dari lembaga-lembaga yang terkait. Jadi saya kira memang proses transparansi akuntabilitas ini memang sudah mulai ditempuh, walaupun barangkali memang terus harus disempurnakan karena memang sektor zakat sendiri ini memang baru sektor yang baru tumbuh ya. Barangkali memang progresnya baru kelihatan ya 10-15 tahun terakhir ini. Hal seperti ini memang juga belum diketahui banyak oleh masyarakat gitu ya. Jadi saya kira memang perlu edukasi yang masif terkait dengan hal ini. Di samping juga memang pihak organisasi pengelola zakat harus terus meningkatkan kapasitasnya. Gitu. Baik, ya intinya sebenarnya ada beberapa langkah taktis yang kita bisa lakukan supaya potensi itu bisa betul-betul tergarap. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama ini, Pak Wildan? Baik. Pertama tentu saja tadi ya saya sampaikan terkait dengan peningkatan kesadaran dan literasi terkait dengan zakat untuk seluruh stakeholders, baik masyarakatnya, terutama calon-calon pembayar zakat, bagi pengelola zakatnya, bagi otoritas syariah, para ulama, para ustadz. Karena kita kalau misalnya yang paling sederhana, kalau kita masuk dengar khutbah Jumat itu jarang sekali para khotib itu mengupas tentang zakat. Mengupas tentang sholat, puasa, sangat banyak. Haji yang sangat mahal juga sangat banyak. Tapi zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus instrumen muamalah itu ya, ini jarang sekali dikupas. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja peningkatan kualitas dan kuantitas para pengelolanya, para amilnya yang kemudian harus kita dorong untuk kita tingkatkan. Kemudian peningkatan penguatan kelembagaan sistem dan manajemen dari organisasi pengelola zakat ini ya. Nah, tentu saja memang peningkatan dari aspek efektivitas program-program yang itu betul-betul bisa mengentaskan problematika masyarakat. Dan yang jadi paling penting adalah bagaimana kemudian hal seperti itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kerjasama dengan para pihak, dengan media terutama itu menjadi sangat penting. Terakhir juga yang sangat penting sih sebetulnya memang terkait dengan kerjasama yang harmonis antar stakeholders, antara pelaku, pemerintah, regulasi, media, dan yang lain-lainnya. Karena saya kira memang juga zakat kan bukan sektor yang berdiri sendiri, dia membutuhkan ekosistem untuk mendukung efektivitas jalannya pengelolaan dengan baik. Baik, semoga ini menjadi catatan penting untuk kita semua dan tahun depan insya Allah lebih baik. Tapi ini momennya juga sangat pas ya, artinya ketika di bulan suci Ramadan, kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, saatnya masyarakat memang sekarang istilahnya mungkin ramai-ramai membayar zakat. Jadi sarannya gimana nih? Bayarlah ke lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah begitu ya? Yang telah yang telah mendapatkan izin dari dari pemerintah agar kemudian zakatnya bisa betul-betul diawasi dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih banyak sudah bersama Pro 3 RRI pagi ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wildan Dewayana. Itu tadi sudah berbincang bersama kami Direktur Utama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Wildan Dewayana.